Ada sebuah kisah tentang seorang ratu kecantikan terkenal yang hidupnya harus berakhir tragis di usia yang masih sangat muda hanya karena tidak mampu melunasi hutang. Jadi, begini kisahnya. Ho Yenyi atau yang biasa dipanggil Yenyi adalah seorang wanita cantik asal Bading, Hanoi, Vietnam yang lahir pada tanggal 19 Juli di antara tahun 2003 sampai 2006. Sebagai informasi, usia dan tahun kelahiran Ho Yenyi memang masih simpang siur, karena beberapa media Vietnam pun menuliskan angka yang berbeda-beda mengenai informasi ini. Ho Yenyi adalah putri kedua dari 3 bersaudara di keluarganya. Menurut orang-orang di sekitarnya, Yenyi adalah sosok yang ramah dan supel, sehingga dengan kepribadian itu, Ho Yenyi pun mudah berteman dengan siapa saja dan banyak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Saat kecil, Yenyi memiliki cita-cita ingin berkarir di lingkungan internasional. Lalu, saat menginjak bangku SMA, jenjang karirnya perlahan berubah. Karena memiliki ketertarikan di bidang kecantikan dan menyadari bahwa dirinya memiliki paras yang cantik, Yenyi pun mulai mencoba peruntungannya di bidang kecantikan dengan mendalami bidang modeling dan sering ikut berkompetisi dalam berbagai kontes kecantikan. Kemudian, di tahun 2022, Yenyi pun akhirnya berhasil meraih gelar Ahoy Tu atau runner-up di ajang kecantikan Miss Vietnam Aozai. Miss Vietnam Aozai adalah sebuah acara kontes kecantikan yang mirip seperti ajang Putri Indonesia, di mana tujuan kontes kecantikan itu adalah untuk memilih putri bangsa terbaik yang kelak akan dikirimkan ke tingkat internasional untuk mewakili Vietnam dalam ajang Miss World. Setelah meraih posisi runner-up, nama Yenyi pun mulai populer di tengah masyarakat Vietnam. Oleh karena itu, ia juga mulai sering mendapatkan tawaran endorsement ataupun kerjasama untuk menjadi model di berbagai peragaan busana. Meskipun telah sangat terkenal, Yenyi cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Ia tidak begitu suka memamerkan kesehariannya di sosial media. Yenyi juga jarang tampil membintangi acara-acara hiburan di televisi. Karena dibanding acara-acara itu, Yenyi lebih suka berkegiatan di acara-acara kemanusiaan dan bekerja sukarela di belakang layar. Yenyi bahkan pernah berkata seperti ini, "Aku percaya, jika kita bersikap lembut terhadap dunia, maka dunia akan memberi kita hal-hal baik. Terkadang hal itu memang tidak datang dengan segera, tetapi suatu saat hal baik itu pasti akan datang. Aku percaya." Selain melakukan berbagai kesibukan sebagai runner-up Miss Vietnam, Yenyi juga diketahui sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Teater dan Sinema Hanoi, atau nama aslinya adalah Đại học Văn học dan An Hanoi. Semenjak kuliah, Yenyi tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya dan memilih hidup sendiri dengan menyewa sebuah rumah kontrakan. Di lain sisi, ada seorang pria bernama Ta Duy Han yang usianya telah menginjak 38 tahun. Han tidak berasal dari Hanoi. Ia lahir di distrik Kansheung, Provinsi Taibing. Selain itu, di usianya yang telah cukup matang, Han bukanlah seorang bujangan. Ia memiliki seorang istri dan 3 buah hati yang hidup terpisah darinya. Namun, saat itu status pernikahannya tidak jelas apakah ia sudah bercerai dari istrinya atau belum. Secara karir awalnya Han mengerjakan pelapisan emas dan perak sambil membuka usaha keramik di kampung halamannya. Namun, saat bisnis itu telah berkembang pesat, Han meninggalkan usaha itu dan mengalihkannya kepada orang tuanya. Sementara itu, dirinya lebih memilih mendirikan bisnis baru berupa tempat karaoke dan klub bir di Hanoi sambil menikmati hobinya, yakni memancing dan menonton sabung ayam. Pada awal tahun 2023, Yenyi mengenal Han karena pria itu merupakan teman ayahnya. Menurut Yenyi, secara kepribadian, Han adalah sosok yang lembut dan dewasa. Dan meski memiliki perbedaan umur yang cukup jauh dengannya, secara fisik Han masih cukup prima dan menarik karena perawakannya yang tinggi dan wajahnya yang lumayan. Akhirnya, setelah berbagai interaksi, Yenyi dan Han pun menjalin hubungan dekat. Tidak diketahui pasti sejauh apa kedekatan hubungan Yenyi dan Han, tetapi keduanya dikabarkan cukup sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Hubungan yang akrab dan dekat dengan Ta Duy Han membuat Yenyi leluasa meminta bantuan apapun kepada pria itu, termasuk meminta bantuan yang bersangkutan dengan uang. Suatu hari gadis itu meminjam sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar kepada Han.
tak main-main. Jumlah hutangnya saat itu mencapai hingga 50 juta Vietnam dong, atau dalam rupiah jumlah itu bisa mencapai sekitar 32 juta. Han yang sangat mempercayai gadis itu juga tidak berpikir panjang ketika mengeluarkan uang sebanyak itu untuk dipinjamkan kepada Yenyi. Apalagi saat itu Yenyi berjanji akan segera mengembalikan uang itu dalam waktu dekat. Namun, segalanya ternyata tidak sesuai perkiraan Han. Setelah cukup lama Han menunggu, ternyata Yenyi tidak juga membayar hutangnya dengan cepat seperti yang telah ia janjikan kepada Han sebelumnya. Bahkan, gadis itu sama sekali tidak pernah membahas lagi mengenai hutang itu ataupun memohon perpanjangan waktu kepada Han. Karena jumlahnya yang lumayan besar, Han pun tidak bisa mengikhlaskan uang itu begitu saja meskipun hubungan mereka bisa dikatakan sangat dekat. Awalnya, Han memang sempat merasa tidak enak jika menagihnya langsung kepada Yenyi. Tetapi karena terlalu lama dirinya menunggu, akhirnya mau tidak mau ia pun harus tetap melakukannya. Agar Yenyi tidak tersinggung, Han pun mencoba menagihnya secara halus dengan berbicara seperti ini. "Yen, gimana kondisi keuangan kamu belakangan ini?" tanya Han. Ditanya seperti itu, Yenyi pun langsung menangkap bahwa pria itu mencoba menagih hutangnya tempo hari. Oleh karena itu, ia pun menjawab seperti ini. Sejujurnya sudah sedikit membaik karena bantuanmu kemarin sih Han. Tapi maaf ya, kayaknya aku belum bisa balikin uang kamu dalam waktu dekat ini karena uangnya belum ada. Dan untuk kebutuhan sehari-hari pun aku belum cukup stabil, ucapnya. Mendengar jawaban itu, Han tentu kecewa. Tetapi pria itu masih mencoba memaklumi Yenyi. Namun, kian lama Han menunggu, Yenyi tetap juga tak kunjung membayar hutangnya. Karena mulai merasa khawatir uangnya tak kembali, Han pun mulai berani menagih uang tersebut secara terang-terangan. Namun lagi-lagi jawaban Yenyi masih tetap sama, yakni uangnya belum cukup untuk membayar hutang itu. Berkali-kali Han mencoba menagih, berkali-kali juga Yenyi melontarkan jawaban yang sama. Singkat cerita, hingga bulan Oktober 2023, Yenyi masih belum juga membayar hutangnya kepada Han. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2023, Han pun mengajak Yenyi untuk makan malam bersamanya di salah satu restoran. Ajakan makan malam itu pun diterima Yenyi dengan senang hati tanpa rasa curiga. Di restoran, obrolan mereka pun seru-seru saja, tidak ada yang membahas tentang hutang sama sekali. Kemudian, setelah makan, Han mengajak Yenyi untuk mampir ke apartemennya yang berada di Vinhome Ocean Park, Daton, Jalam, Hanoi. Dan Yenyi pun setuju untuk ikut pergi ke sana. Ketika sampai di apartemennya, Han mengajak Yenyi duduk di ruang tamu dan tiba-tiba bertanya lagi mengenai hutang wanita itu. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, Yenyi pun berkata seperti ini. "Aduh maaf ya Han, jadi lama gini aku bayarnya. Tapi beneran deh, aku belum punya uang." Mendengar Yenyi lagi-lagi melontarkan alasan yang sama, tiba-tiba Han merasa emosi. Dengan nada tinggi, Han menjawab begini. "Kamu tuh gimana sih Yen? Janjinya kamu bakal bayar cepet loh. Makanya aku berani pinjemin kamu uang. Nominal hutang kamu tuh besar. Aku bukan badan amal yang mau ngasih uang sebanyak itu ke kamu secara cuma-cuma Yen. Pokoknya aku gak mau tahu. Kembalikan uang aku secepatnya." Begitu ujar Han. Yenyi yang tidak mengira akan dibentak oleh Han ikut tersulut amarah. Yenyi pun menjawab, "Ya aku juga mau balikin uang kamu. Tapi gimana bayarnya? Aku gak punya uang kan?" Pekik Yenyi marah. Selanjutnya, perdebatan utang piutang itu berlangsung semakin sengit. Ruang tamu yang mulanya hening seketika riuh dengan teriakan dan sumpah serapah yang terlontar di antara dua orang itu. Tidak terima dibentak-bentak oleh yang meminjam uang darinya, Han yang kepalang emosi pun mengambil sebilah pisau dari dapur dan kemudian menancapkannya tepat di dada Yenyi. Gilanya, bukan hanya sekali, Han mengulangi tancapan pisaunya ke tubuh Yenyi hingga berkali-kali. Saat dieksekusi, sebenarnya Yenyi sempat mencoba melakukan perlawanan. Namun, karena tubuh Han lebih besar dan tenaga gadis itu juga melemah karena menahan sakitnya tancapan pisau, usaha Yenyi pun sia-sia. Tak butuh waktu lama, gadis itu pun akhirnya menyerah dan mengembuskan napas terakhirnya di tangan Han. Ketika menyadari Yenyi telah terkulai lemas tak bernyawa, Han pun seketika panik. Ia pun berusaha berpikir cepat agar bisa menyingkirkan jasad gadis itu tanpa membuatnya terkena masalah. Akhirnya, setelah berpikir beberapa saat,
Han pun menyeret tubuh Yenyi ke kamar mandi dan kemudian dengan tega ia mulai memisahkan tubuh Yenyi menjadi beberapa bagian menggunakan pisau daging. Setelah selesai dengan itu, Han kemudian membeli kotak styrofoam putih berukuran besar untuk memasukkan potongan tubuh Yenyi dan menutupnya dengan rapat di sana. Agar jejaknya tak terdeteksi, Han pun kemudian memesan sebuah taksi untuk mengantarnya membuang tubuh Yenyi ke Sungai Merah di desa Jiangchao, distrik Jalam. Sesampainya mereka di kawasan Sungai Merah, Han meminta sopir taksi yang membawanya untuk berhenti di pinggir jalan dan menunggunya sebentar. Setelah menyampaikan hal tersebut, Han kemudian berlari ke arah sungai untuk melemparkan beberapa bagian tubuh Yenyi ke dalam air. Sementara sisa tubuhnya yang lain, ia kuburkan di sepanjang tepi sungai. Setelah selesai dengan aksi pembuangan itu, Han pun kembali ke taksi yang menunggunya dan segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke apartemen. Kemudian, untuk menyempurnakan aksinya, Han pun mengumpulkan barang-barang Yenyi yang tertinggal di apartemennya, lalu kemudian pergi lagi ke Sungai Merah dengan menggunakan motornya untuk membuang barang-barang itu. Setelah melakukan serangkaian aksi kriminal, Han tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia selalu dihantui rasa cemas dan gelisah, takut jika ada seseorang yang menemukan jasad Yenyi yang ia kuburkan di tepi sungai. Akhirnya pada malam hari di tanggal 12 Oktober 2023, Han pun membeli sebuah semen seharga 125.000 Vietnam dong atau sekitar 80.000 dalam rupiah. Setelahnya di pagi buta pada tanggal 13 Oktober 2023, ia pun kembali ke tempat di mana ia menguburkan jasad Yenyi dan menuangkan semen basah ke atas area tersebut. Setelah cukup yakin perbuatannya tidak akan ketahuan, Han pun kabur ke kampung halamannya di Taibing dengan menaiki bus. Masih di tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 12.30 siang, seorang nelayan yang bernama Tran Mandat yang berusia 31 tahun sedang mencari ikan di sekitar Sungai Merah bersama istrinya. Saat perahu mereka sedang berlayar, tiba-tiba mereka melihat potongan kaki mengapung di tengah sungai. Awalnya, pasangan suami istri itu mengira bahwa potongan kaki itu adalah sebuah manekin, sehingga mereka pun mengarahkan perahu mereka untuk mendekati kaki tersebut. Namun, saat semakin mendekat, alangkah terkejutnya mereka berdua ketika mengetahui bahwa itu bukanlah kaki manekin, melainkan kaki manusia. Melihat itu, istrinya pun seketika berteriak karena panik. Tran pun langsung berusaha menenangkan sang istri dengan mengatakan bahwa mungkin saja jasad itu adalah jasad orang yang habis mengeksekusi dirinya sendiri. Sebagai nelayan yang telah bertahun-tahun memancing di sana, Tran tahu betul bahwa Sungai Merah memang seringkali digunakan oleh orang-orang yang putus asa untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, anggapan Tran segera terpatahkan karena tak lama seorang nelayan lainnya juga berteriak dan mengatakan bahwa ia baru saja menemukan sebuah kepala tersangkut di pinggir sungai. Setelah penemuan kepala itu, Tran, istrinya, dan nelayan lain yang berada di sana pun langsung menelpon pihak kepolisian. Tetapi sayangnya, setelah menerima laporan itu, pihak kepolisian tak langsung mendatangi TKP. Kemudian pada pukul 15.30 sore, Tran dan istrinya pun melabuhkan kapal mereka ke pinggiran sungai untuk beristirahat. Baru saja mereka turun dari kapal, pasangan itu kembali dikejutkan lagi oleh pemandangan yang janggal, di mana kali ini salah satu area di tepi pantai ditutupi oleh semen yang masih basah dan anehnya terdapat banyak lalat berterbangan tepat di atas area bersemen tersebut. Melihat itu, Tran kembali menghubungi polisi dan untungnya laporan kedua ini langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian, sehingga tak lama para polisi pun datang ke lokasi. Mulanya polisi membongkar area bersemen itu dan saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan 3 bagian tubuh tanpa busana yang sudah mulai membusuk, ditutupi oleh selimut dan diikat dengan tali. Tak butuh waktu lama kasus itu pun segera mencuri perhatian publik masyarakat Vietnam. Dan tim forensik pun segera mengamankan lokasi tersebut. Penyelidikan pun segera dilakukan dengan mengikuti semua protokol hukum. Mereka segera memperluas lokasi pencarian di sungai demi menemukan potongan tubuh lainnya yang belum ditemukan.
Dan setelah serangkaian pencarian, potongan tubuh itu pun dikirimkan ke Rumah Sakit Umum Dukjiang untuk diotopsi. Keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober 2023, pihak kepolisian pun mengonfirmasi bahwa korban adalah seorang wanita muda berusia sekitar 17-20 tahun. Dan terduga, korban merupakan seorang jebolan kontes kecantikan di Vietnam, yakni Ho Yen Nhi. Untuk memastikan identitas jasad tersebut, polisi pun langsung menghubungi keluarga gadis itu. Dan benar saja, ibunya mengatakan bahwa ia telah kehilangan kontak putrinya sejak tanggal 11 Oktober 2023. Setelah mendengar pernyataan itu, polisi pun langsung meminta Ibu Yen Nhi untuk datang dan melakukan tes DNA. Namun, sebelum dilakukan tes DNA, Ibu Yen Nhi langsung membenarkan bahwa jasad itu merupakan jasad putrinya setelah melihat sebuah foto tato bunga teratai di potongan kaki kanan jasad. Meski begitu, tes DNA tetap perlu dilakukan untuk catatan formal penyelidikan. Setelah identitas korban berhasil diidentifikasi, tim investigasi kepolisian Hanoi dengan sigap segera memulai pencarian tersangka dengan menggunakan berbagai teknik mulai dari analisis forensik hingga analisis kimia. Dan setelah melakukan segala upaya verifikasi dan investigasi intensif, masih di tanggal 14 Oktober, sekitar pukul 11 malam, pasukan gabungan antara kepolisian Hanoi dan kepolisian Provinsi Taibing berhasil menangkap Han di rumahnya yang terletak di Komune Hong Tai, Distrik Kansheung, Provinsi Taibing. Yang mengejutkan adalah ketika proses penangkapan, Han sedang memegang sebuah pisau dan berupaya menghilangkan nyawanya sendiri. Untungnya polisi datang di waktu yang tepat sehingga sempat mencegahnya. Namun, saat itu Han sempat mengiris pergelangan tangannya sehingga sebelum diinterogasi lebih lanjut, ia harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Warga desa yang merupakan tetangga Han tidak percaya bahwa pria itu ditangkap polisi karena telah melakukan eksekusi yang sangat brutal. Pasalnya, Citra kan baik-baik saja selama ini, dan perilakunya kepada tetangga dan keluarganya pun selalu ramah dan lembut. Tak ada yang menyangka bahwa selama ini mereka hidup bersama orang berdarah dingin yang tega mengeksekusi seorang gadis hingga memisahkan bagian tubuhnya. Setelah beberapa hari dirawat, proses interogasi pun akhirnya dapat dilakukan. Selama proses interogasi, tanpa banyak tekanan, Han langsung mengakui segala kesalahannya dan menceritakan detail kejadian perkara serta motif pengeksekusiannya terhadap Ho Yen Nhi. Selesai memberikan pengakuan, Han pun resmi ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Namun, hingga kini persidangannya masih berjalan dan belum mencapai putusan akhir. Meskipun begitu, atas segala perbuatannya kepada Yen Nhi, Han pun terancam hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup.